Katanya dulu Katanya. pernah terjadi kebakaran di Mekah. Oh, kalau cerita katanya. Ini kan cerita katanya ini. Cerita katanya beliau percaya, ya. Wahabi nggak ngerti gini, taunya syirik kafir gitu. Belajarlah, jangan sedikit-sedikit syirik. Bahaya mengkafirkan orang itu. Kembali kepada dirinya sendiri. Makanya Wahabi ini aliran sesat, sukanya mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Idrus Romli berziarah ke salah satu makam ulama yang ada di Bima, dan ulama ini terkenal sebagai wali juga dan memiliki karomah-karomah. Nama ulama tersebut adalah Syekh Nurul Mubin yang diperkirakan hidup sekitar 200 tahun yang lalu. Di antara karomah Syekh Nurul Mubin yang diceritakan oleh Kiai Haji Idrus Romli adalah beliau pernah memadamkan kebakaran yang ada di Mekah menggunakan air laut yang ada di Bima. Dan kisah mengenai karomah beliau ini sudah diriwayatkan turun-temurun dari anak keturunan beliau. Nah, setelah Kiai Idrus Romli ini mengupload videonya di media sosial, akhirnya banyak dari kalangan Salafi Wahabi yang memberikan tanggapan dan komentar negatif terhadap video beliau. Di antara Salafi Wahabi yang memberikan komentar negatif terhadap video Kiai Idrus Romli adalah Harry Pras Al-Wahabi. Jadi Harry Pras ini dalam salah satu videonya pernah membahas tentang Kiai Idrus Romli yang berziarah ke makam Syekh Nurul Mubin yang ada di Bima. Dan Harry Pras menyertakan komentar-komentar negatifnya terhadap video Kiai Idrus Romli. Nah, ini dia videonya. Di laut disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Oh, kalau cerita katanya. Ini kan cerita katanya ini. Cerita katanya beliau percaya, ya. Ini lagi saya ingin mematahkan analogi beliau. Saya bukan kiai. Kalau beliau dijuluki singa, saya gak apa-apa dijuluki elang sesuai perguruan saya. Juluki saya Garuda. Nah, itulah tadi video dari Harry Pras yang mengomentari terhadap video Kiai Idrus Romli yang berziarah ke makam Syekh Nurul Mubin di Bima. Nah, teman-teman semua, baru-baru ini Kiai Idrus Romli membuat video tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada beliau karena telah menceritakan karomah Syekh Nurul Mubin. Jadi memang Salafi Wahabi ini mereka tidak percaya dengan adanya karomah, tapi di sini Kiai Idrus Romli akan memberikan dalil bahwasanya karomah itu juga ada dalam Al-Quran. Kalau Salafi Wahabi tidak percaya kepada karomah, maka berarti mereka telah menolak adanya karomah dalam Al-Quran. Sedangkan karomah itu diterangkan dalam Al-Quran, berarti mereka yang selama ini mengatakan ikut Al-Quran dan Sunnah, ternyata mereka sendiri yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat video dari Kiai Idrus Romli. Ini dia videonya. Pada sekitar Agustus 2022 atau sekitar 2 tahun yang lalu, saya ada safari dakwah ke Pulau Bima di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya ziarah ke makam Syekh Nurul Mubin. Syekh Nurul Mubin, seorang dai yang penyebar Islam di Bima kira-kira 4 atau 500 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Lalu saya buat video pada waktu itu. Ini videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini, di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau, melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir digeser oleh banjir, hanya pindah ke sini, dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua.
Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video ini disebarkan di Instagram, Salafi berkomentar. Ada 2 komentar dari mereka. Pertama, mereka menganggap karomah Syekh Nurul Mubin itu tidak masuk akal dan tidak benar. Nah, ini komentar pertama. Dan ini adalah berarti orang Salafi Wahabi ini tidak belajar agama dari dasar. Karena dalam ajaran agama yang sangat mendasar, umat Islam ini beriman, percaya kepada karomah para wali. Wahabi mengingkari. Karenanya ini yang akan kita tanggapi. Pertama, karomah para wali dan pengingkaran Salafi Wahabi. Nah, karomah para wali di dalam Al-Quran, ini saya dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin yang kuat ya. Kata jin Ifrit ini, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman biasa piket di istana setiap hari. Artinya sebelum pulang nanti istana sudah di sini, mau dibawa, kata jin Ifrit. Kata jin Ifrit itu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Kata yang ahli ilmu dari Alkitab, orang yang alim ini ya, yang bernama Asif, ini asistennya Nabi Sulaiman, orang alim, kata beliau, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi kata Asif, sebelum berkedip, singgasana itu sudah di sini. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, sebentar sudah di depannya. Ia pun berkata, Nabi Sulaiman, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba atau menguji aku, apakah aku siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya apakah aku siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini dijelaskan karomah seorang waliullah, yaitu Sayyidina Asif, seorang ahli kitab yang sanggup membawa istana Ratu Bilqis dari Sabak di Yaman ke depan Nabi Sulaiman. Lebih cepat dari Nabi Sulaiman belum berkedip, itu sudah nyampe. Ini kan cepat sekali. Ini karomah para wali. Dan karomah para wali yang terjadi kepada orang-orang dulu, itu juga terjadi kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Ini disepakati hatta oleh ulama-ulama Wahabi, seperti Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah, mengakui seperti itu. Karenanya, karomah Syekh Nurul Mubin yang memadamkan kebakaran di Mekah, dengan air yang beliau datangkan dari laut di Bima, itu sangat masuk akal sekali. Ini sekarang ini pengiriman air bisa dipaket, ada paketan pengiriman air sekarang. Nah, kalau pengiriman istana, pengiriman rumah pakai paket sekarang belum ada sampai sekarang. Ini ternyata Sayyidina Asif ini cepat sekali membawanya, lebih cepat daripada jin Ifrit. Jadi kita jangan sampai nggak percaya terhadap karomah para wali. Ini orang-orang Wahabi ini bilang ikut Al-Quran dan hadis, tapi gak ngerti apa Al-Quran hadis itu, cuma ngomong aja, propaganda aja. Hati-hati dengan Wahabi. Ini pengingkaran Wahabi yang pertama.
Yang kedua, saya ke makam Syekh Nurul Mubin dalam rangka ziarah dan tabarruk. Si Wahabi mengingkari, kok tabarruk dengan makam katanya. Apa gak syirik? Ini ya, dalil tabarruk dengan makam orang soleh. Gimana dalil tabarruk dengan makam orang soleh? Pertama di dalam Al-Quran. Ya, dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." An-Nisa. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya, artinya berbuat dosa kepada Allah, datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ketika umat Islam ini punya hajat yang paling penting itu mendapat ampunan Allah, ingin mohon ampun. Ternyata di sini di dalam ayat 64 surah An-Nisa diperintahkan datang kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Setelah wafat datang ke makam baginda lalu berdoa mohon ampunan kepada Allah di situ. Rasul pun memohonkan ampunan bagi kita. Kok bisa Rasul memohonkan ampunan? Kan di dalam Al-Quran jelas ada, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonkan ampunan Muhammad bagi diri kamu, dosa kamu, dan bagi orang-orang beriman. Rasulullah memohonkan ampunan bagi kita. Ini namanya tabarruk. Kita datang ke makam Rasulullah SAW. Dari ayat ini, para ulama dari dulu beristimbat ya, artinya menyimpulkan satu hukum, anjuran berdoa di samping makam orang soleh dan para wali. Dan ini sejak masa ulama salaf, larangan bertabarruk dengan makam orang soleh dan para wali baru abad ke-7 Syekh Ibnu Taimiyah. Ulama salaf gak ada larangan. Ini ijtihad ulama salaf seperti ini. Jadi dalam persoalan ini yang Wahabi ini salah ya. Persoalan-persoalan di mana itu terjadi sejak masa salaf, maka harus kembali kepada ulama salaf. Jangan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah itu abad ke-7, apalagi ulama sekarang. Mana buktinya kalau ulama salaf beristimbat, bertabarruk dengan makam para wali? Ini buktinya. Ini ada kitab hadis ya, berjudul Al-Ahad wal Mathani, karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim ini lahir tahun 206 Hijriyah, wafat tahun 287. Nah ini berarti kan salaf kan? Beliau ini seorang al-hafidh, seorang ahli hadis ya, yang menyandang gelar al-hafidh, pengarang kitab As-Sunnah. Kitab ini ditahqiq oleh seorang ulama dari Saudi, Dr. Basim Faisal Ahmad Al-Jawabirah. Beliau guru besar hadis ya di University Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Nah, di dalam kitab Al-Ahad wal Mathani ya, ketika juz 1 halaman 163, ketika menyebut biografinya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat, termasuk salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di sini ya, Thalhah bin Ubaidillah, beliau menulis, min dzalikal maudi fashturiya lahu darun bi 70,000 dirham. Wa hiya allati fiha qabruhu bi hadratil hijratain wa qad ra'aitu jama'atan min ahli al-'ilmi wa ahli al-fadli idza hamma ahaduhum amrun qasada ila qabrihi fasallama 'alaihi wa da'a bi hadratihi wa kana ya'rifu al-ijabah. Wa akhbarana masyayikhuna qadiman annahum ra'au man kana qablahum yaf'aluhu. Jadi di sini Thalhah bin Ubaidillah, beliau dibelikan rumah seharga 70.000 dirham dan kemudian menjadi tempat pemakamannya di depan Hijratain. Lalu kata Ibnu Abi Asim, aku telah melihat sekelompok ahli ilmu. Ini ulama salaf maksudnya, karena beliau wafat tahun 286. Aku telah melihat sekelompok ahli ilmu dan orang-orang yang utama, orang-orang soleh. Apabila sesuatu menyusahkan salah seorang mereka punya problem, punya persoalan, maka bagaimana? Ia akan menuju ke makam beliau, ke makam Thalhah bin Ubaidillah, mengucapkan salam kepada beliau dan berdoa di depannya, dan ia akan mengetahui terkabulnya doa. Artinya ya, ulama-ulama waktu itu kalau ada persoalan dan orang-orang soleh datang ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah lalu berdoa di situ. Nah, kata Imam Ibnu Abi Asim ya, pengarang kitab, guru-guru kami bercerita kepada kami dahulu bahwa mereka melihat orang-orang sebelum mereka melakukan hal itu. Imam Ibnu Abi Asim ini kan hidup pada abad ketiga, beliau lahir tahun 206 Hijriah, kemudian wafat tahun 287. Nah, guru-gurunya cerita bahwa
orang-orang sebelum mereka melakukan itu, artinya ulama abad kedua ya, ulama salaf abad kedua. Kalau ada persoalan, itu datang ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Ini ulama salaf. Ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, mengucapkan salam, lalu berdoa. Lalu doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa ulama salaf itu sudah biasa bertabarruk dengan makam orang-orang soleh, dengan makam para wali. Yang nggak biasa itu Wahabi. Wahabi nggak mau tabarruk, malah mensyirikkan, mengkafirkan. Ini bahayanya ajaran Wahabi itu. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya, terkait makam Syekh Nurul Mubin di Bima, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mudah-mudahan diberikan rezeki bertabarruk ke makam orang-orang soleh. Wahabi gak ngerti gini, taunya syirik kafir gitu. Belajarlah, jangan sedikit-sedikit syirik. Bahaya mengkafirkan orang itu, kembali kepada dirinya sendiri. Makanya Wahabi ini aliran sesat, sukanya mengkafirkan orang. Dan kitab ini ya diterbitkan oleh Wahabi juga, cuma mereka ya nggak paham ini. Mereka menerbitkan kitab, menjual kitab, nggak ngerti isinya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.